Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya full spoiler One Piece chapter 1053 sudah keluar ya bosku. Dan di spoiler kali ini tentunya lebih detail dan sudah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Di spoiler kali ini juga berisikan informasi yang benar-benar sangat gila. Dan salah satunya adalah ditunjuknya Bagi menjadi seorang kaisar lautan. Nah, bagi nakama yang penasaran tentang kenapa Bagi bisa menjadi seorang Yonko, kalian bisa tonton video sebelumnya ya. Namun yang tak kalah mengejutkan di spoiler tambahan kali ini adalah identitas dan kekuatan dari Admiral Ryukugyu sudah terungkap. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan full spoiler One Piece chapter 1053. Chapter 1053 kali ini mendapatkan judul Kaisar Baru. Ya, dari judul chapternya saja sudah jelas ya. Chapter kali ini akan berfokus pada berita besar yang tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece mengenai sosok Yonko baru setelah kalahnya dua Yonko di pertempuran Onigashima. Selain itu di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah color split yang bertemakan game One Piece Odyssey. Nah, salah satu game terbaru dari One Piece ini masuk dalam kategori konsep game RPG ya. Dan game ini dikatakan akan rilis di pertengahan tahun ini yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun One Piece yang ke-25 tahun. Nah, seperti yang kita tahu di akhir manga One Piece chapter 1052 kemarin, salah satu supernova yaitu Apo telah memperlihatkan sebuah berita yang berisikan informasi mengenai nilai bounty terbaru dari pemenang di pertempuran Onigashima. Dan akhirnya, di chapter kali ini kita bisa melihat nilai bounty dari Sang Baka Sencho Mugiwara Luffy, Eustace Captain Kid, dan Trafalgar di Waterloo. Nah, mereka semua dikatakan mendapatkan nilai bounty yang sama setelah mengalahkan Yonko Kaido dan Big Mom, yaitu 3 miliar berry. Wah, tentunya ini menjadi sebuah peningkatan nilai bounty yang cukup tinggi, terutama bagi Law dan Kid. Ya, seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya Law sendiri hanya memiliki nilai bounty 500 juta berry, sedangkan Kid hanya 470 juta berry. Namun tentunya ini bisa dibilang peningkatan bounty yang tidak adil sih. Jika Luffy yang sebelumnya telah mendapatkan bounty 1,5 miliar berry, dipukul rata sama dengan Law dan Kid. Selain itu, Luffy juga mendapatkan foto baru dalam poster bounty miliknya, yaitu Luffy ketika menggunakan mode Gear 5-nya. Dan yang tak kalah mengejutkan adalah di poster bounty terbaru milik Luffy bertuliskan Only Death. Ya, tentunya Luffy benar-benar menjadi ancaman yang sangat serius bagi pemerintah dunia. Apalagi setelah pemerintah dunia mengetahui bahwa Luffy adalah pemilik kekuatan buah iblis legendaris yaitu Mythical Zoan Hito no Mi model Nika. Dan yang pasti, keputusan pemerintah dunia menargetkan Luffy Only Death adalah langkah yang tepat. Nah, kemudian scene pun berganti dan memperlihatkan Hitetsu yang sedang berbicara dengan Nico Robin di sebuah ruangan. Di momen ini, Nico Robin dibuat terkejut oleh Hitetsu ketika Hitetsu membuka topengnya. Ya, ternyata selama ini Hitetsu adalah Kozuki Sukiyaki alias ayah dari Kozuki Oden serta kakek dari Momonosuke dan juga Hiyori. Namun kita harus sedikit bersabar ya bosku. Belum dijelaskan secara pasti sih bagaimana bisa Kozuki Sukiyaki masih hidup dan bersembunyi di balik topeng selama 20 tahun lamanya tanpa disadari sedikit pun oleh Orochi ataupun Kaido. Tetapi yang jelas dikonfirmasinya jika Sukiyaki masih hidup akan menjadikan sebuah informasi yang sangat penting bagi kelompok bajak laut topi jerami ataupun penerus Shogun selanjutnya mengenai sejarah tentang negeri Wano. Nah, di panel berikutnya, Nico Robin kemudian mengatakan kepada Sukiyaki jika senjata kuno Pluton ada di negeri Wano. Tentu hal ini pun membuat para fan One Piece benar-benar dibuat sangat penasaran. Pasalnya, jika kita melihat arts Wano sampai dengan chapter 1052, tidak ada sebuah benda ataupun sesuatu yang memang mengarah kepada senjata kuno Pluton, kecuali kedatangan Zunisa. Lalu mungkinkah Zunisa adalah bagian dari senjata kuno Pluton? Artinya, dengan kata lain, Momonosuke lah senjata kuno Pluton yang dimaksud. Ya, karena jika kita melihat senjata kuno Poseidon yang merupakan putri Shirahoshi, maka bukan hal yang mustahil jika 3 senjata kuno sebenarnya adalah makhluk hidup atau 3 orang yang mampu menghancurkan pemerintah dunia
dengan kekuatannya. Poseidon yaitu putri Shirahoshi yang mampu memerintahkan Sea King. Pluton yaitu Momonosuke yang mampu memerintahkan gajah Zunisa, yang mana jika dilihat Zunisa ini memang layaknya sebuah kapal yang mengambang di atas lautan. Lalu yang terakhir Uranus yaitu Luffy, senjata kuno yang berhubungan dengan Dewa Langit, dimana ketika Luffy menggunakan mode Gear 5-nya, Luffy mampu untuk menangkap sebuah petir. Ya, meskipun pada full spoiler kali ini kita belum diperlihatkan bentuk yang sebenarnya dari Pluton, tetapi Momonosuke dan Luffy memang diindikasikan sebagai senjata kuno. Oke, kemudian di scene berikutnya, akhirnya Admiral Ryukugyu diperlihatkan. Nah, di sini identitas Admiral Ryukugyu yang sebenarnya pun terungkap. Ya, dia memiliki nama asli Aramaki. Di panel ini juga kita bisa melihat kekuatan yang sebenarnya dari Admiral Aramaki, yaitu dia adalah pengguna kekuatan buah iblis Flora. Nah, dengan kekuatannya ini, Admiral Aramaki bisa menumbuhkan tanaman apapun, dan Admiral Aramaki juga memiliki kemampuan yang mampu untuk menyerap nutrisi dari targetnya. Nah, di chapter kali ini kita akan melihat bagaimana Admiral Aramaki menggunakan kekuatannya ini untuk menyerap nutrisi dari King dan Queen yang sudah terbaring tidak berdaya. Nah, sebenarnya kekuatan ini hampir mirip dengan kekuatan buah iblis Shibo-Shibonomi tipe Paramecia milik Carlotte Smoothie yang mampu menyerap cairan orang lain yang dijadikannya jus. Lalu apakah kekuatan buah iblis Admiral Aramaki ini akan bertipe Paramecia atau justru bertipe Zoan? Nah, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, kemudian di akhir chapter, Shin pun memperlihatkan suasana di ibu kota bunga yang sedang mengadakan sebuah pesta perayaan atas 7 hari setelah kematian Yonko Kaido. Nah, di sini diperlihatkan semua orang sangat bahagia dan tertawa. Mereka berpesta tanpa harus berpikir lagi dengan esok hari yang akan datang. Lalu tiba-tiba Eustachio datang dengan muka yang sangat kesal sambil melemparkan koran ke arah Luffy. Ternyata isi dari berita utama koran tersebut adalah ditunjuknya 4 kaisar baru oleh pemerintah dunia. Dan posisi 4 kaisar lautan yang baru diisi oleh Akagami no Seng, Marshal D. Teach, Monkey D. Luffy, dan Kapten Buggy. Nah, tentunya ditunjuknya Buggy sebagai seorang Yonko jelas membuat para fan One Piece sangat terkejut. Namun jangan salah, ada beberapa hal yang bisa menjadi patokan utama pemerintah dunia untuk menunjuk Buggy sebagai kaisar lautan. Nah, bagi nakama yang penasaran kenapa pemerintah dunia menunjuk Buggy, kalian bisa cek video sebelumnya ya. Namun yang jelas, Oda Sensei juga telah memberikan sebuah petunjuk pada sampul manga One Piece volume ke-25. Dan pada sampul ini pun terdapat 4 karakter yang menjadi fokus utama, yaitu Marshal D. Teach, Monkey D. Luffy, Akagami no Seng, dan yang terakhir adalah Lord Buggy. Nah, tentunya sesuatu sekecil ini udah tunjukkan bukan tanpa sebab, karena seperti yang kita tahu, bahwa cerita One Piece akan memasuki usia yang ke-25 tahun. Nah, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1053. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.